Beberapa hari yang lalu ya, aku bikin video tentang free writing dan les nulis. Nah, di video itu aku ngejelasin tentang apa sih itu free writing dan gimana sih free writing itu bisa ngebantu kita secara keseluruhan dalam proses menulis dan juga apa ya, kalau ditarik ke hal yang lebih spesifik, nulis tentang diri ya, itu bisa ngebantu kita lebih kenal lah. Karena free writing ngebantu kita juga untuk mengidentifikasi fitur-fitur tentang diri kita. Nah, ada yang nanya, nge-DM aku di Instagram, katanya gini, ehm, saat mulai proses free writing, apa kita perlu menghadirkan perasaan yang akan dituangkan ke dalam tema tulisan yang mau dipilih? Kalau boleh sedikit cerita, aku tipe yang ketika nulis perlu bangun mood dulu supaya pas nulis ngalirnya jadi enak. Nggak bisa spontan, oke? Beberapa kali rasanya berantakan di kepala, karena di tengah nulis suka tiba-tiba melebar topik bahasannya. Ini karena faktor jam terbang, atau mungkin belum fokus ya pas nulis. Sebetulnya bukan hanya sekedar mood, tapi lebih ke menghadirkan perasaan saat menulis yang temanya tentang perasaan itu. Kayak misal contoh di video Kang Adit yang sebelumnya yang praktek free writing. Nulis tentang manfaat nulis untuk orang yang overthinking. Apakah si perasaan saat overthinkingnya itu perlu dihadirkan saat menulis atau gimana ya? Atau mungkin ketika nulis sesuatu kan bisa jadi nggak selalu tentang diri kita. Misal mau nulis tentang insight atau hikmah dari saat kita ngobrol atau diskusi sama seseorang. Apakah si perasaan itu harus dipanggil dulu? Oke. Karena kalau dari aku pribadi kayak ngerasa kurang puas ketika nulis sesuatu yang nggak menghadirkan perasaan di dalamnya. Merasa tulisannya jadi kurang punya ruh. Oke. Oke, semoga teman-teman nangkep ya, karena ini agak-agak loncat-loncat pertanyaannya dan aku nangkep ada 3 poin yang bisa aku bahas di sini. Yang pertama adalah menghadirkan perasaan atau bangun mood, ya itu dulu. Ngebangun mood saat menulis. Jadi teman-teman, ada beberapa orang yang ketika nulis memang harus moodnya enak dulu, atau misalnya kondisinya harus enak dulu, dianya lagi happy, atau lagi pokoknya suasana hatinya itu mendukung buat dia nulis. Kalau enggak, itu pokoknya yang nggak mau nulis aja, susah lah keluarnya buat nulis ya. Dan apa ya, rata-rata jadinya cuman diem aja duduk di depan layar atau di atas kertas itu nggak nulis apa-apa. Karena secara perasaan, secara mood itu nggak mendukung lah untuk dia nulis. Ada juga orang yang kemudian ketika nulis itu ya nulis aja, nggak peduli perasaannya seperti apa, moodnya seperti apa, yang penting dia nulis. Karena ketika nulis itu mungkin inisial apa ya aku ngomong bahasanya apa ya, inisial reactionnya atau kondisi kita pas awal-awal nulis itu mungkin memang belum sesuai mood. Tapi ketika lama-lama, ketika nulis, itu ngalir dan juga moodnya itu kebawa ketika kita nulis. Nah, yang mana yang lebih tepat, yang mana yang lebih benar sebenarnya menurut aku pribadi ya. Ini aku nggak berdasarkan literatur review atau apapun. Dua-duanya nggak ada yang benar atau yang salah gitu. Karena ada satu istilah namanya itu friksi lingkungan lah, environmental friction ya kalau nggak salah ya. Dimana ketika kita mau mencapai satu goal, ketika kita mau mencapai satu tujuan, itu pasti ada faktor-faktor eksternal, lingkungan, environment yang jadi penghambat gitu ya. Itu tuh bisa sifatnya orang atau juga sifatnya kayak tadi, kayak suasana, kayak lingkungan, terus kayak tempat, dan masih banyak lagi lah. Nah, cara untuk kita bisa
mencapai tujuan itu otomatis adalah dengan mereduksi atau menghilangkan si friksi-friksi tadi. Si gesekan-gesekan tadi yang ngehambat kita untuk mencapai tujuan kita, itu harus kita tangani. Nah, gimana caranya? Ya otomatis dengan mengkompensasi friction tersebut. Misal kalau tadi kita tarik ke konteks mood atau suasana ya misalnya. Gimana caranya bisa ngebangun suasana yang mendukung gitu. Misal oke, di kamar kayaknya aku lebih bisa mood kalau aku punya lampu yang estetik deh. Terus matiin lampu kamar, nyalain lampu itu aja. Nah dengan itu moodnya jadi lebih baik, perasaannya jadi lebih baik, terus kita bisa nulis dengan lebih lancar. Atau misalnya, kayaknya aku harus pakai keyboard tertentu deh, nggak bisa pakai keyboard laptop aja, aku harus beli mechanical keyboard misalnya. Karena feeling ngetiknya lebih enak gitu. Atau di sisi lain mungkin ada juga kayak aku misalnya, aku kadang suka dress up kalau mau ngelakuin sesuatu ya. Pakai baju yang bagus, nggak pakai baju tidur gitu ya, pakai baju yang rapi, yang gaya lah gitu. Karena itu ngebantu untuk tadi ngeset diri kita bahwa oke, aku sedang berada di sebuah kondisi tertentu yang akan ngebantu aku mencapai tujuanku dengan lebih baik gitu. Itu ngeset apa yang ngebantu kita untuk ngehandle si friksi-friksi atau problem-problem eksternal yang ngehambat kita untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks nulis, menurut aku juga kita bisa terapin gitu karena nulis itu kan apa ya, sebuah kegiatan yang apa ya, yang kita tuh butuh ketahanan mental yang cukup lama, secara endurance kita juga perlu kuat ya karena aktivitas berpikir yang kita lakukan ketika menulis cukup intens gitu. Makanya kita juga butuh pendukung-pendukung lain untuk membantu kita lebih lancar dalam menulis. Atau mungkin yang kedua gitu. Kalau yang kedua tadi, tipe yang kedua adalah ya udah pokoknya nulis aja dulu. Nulis aja dulu dan kita lihat seperti apa nanti ke depannya. Nah, kalau aku pribadi aku juga pernah, yang pertama aku pernah ngelakuin tergantung situasi ya, dan yang kedua juga aku pernah ngelakuin, dan ini lebih sesuai dengan konteks free writing yang aku bahas di video waktu itu. Kenapa? Karena tujuan dari free writing adalah itu ya, salah satunya sebagai pemicu atau trigger, karena kita nggak punya ekspektasi apa-apa, kita nggak punya tuntutan apa-apa ketika menulis, ya kita nulis aja, mau itu lagi mood ataupun enggak. Justru dengan nulis itu, kita pelan-pelan nih ngebangun mood sesuai dengan apa yang kita tuliskan gitu. Ketika ibarat lagi lari ya, kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung cepat sprint gitu. Lari kita perlu pemanasan dulu gitu. Kita perlu mungkin 1 putaran 2 putaran itu pemanasan dulu, lari-lari kecil dulu. Dan itu kan kondisi badan kita nggak langsung enak untuk diajak lari. Ada transisi dari keadaan kita yang pasif atau yang apa ya, yang ya state yang diem gitu, terus kita ajak lari, kan ada transisi ke sana. Dan itu kan nggak enak sebenarnya transisi itu, buat aku pribadi at least ya. Nah tapi dengan lari-lari kecil dengan pemanasan, oke, si jantung udah lebih menyesuaikan, badan udah lebih menyesuaikan, dan ketika diajak lari dengan waktu yang lebih lama, itu badan udah lebih terbiasa. Nulis juga gitu, dan free writing itu ibaratnya kayak gitu. Jadi kita nulis dulu nih, pembiasaan dulu badannya, supaya panas, supaya enak ya, sehingga ketika nulis kita jadi lebih ngeflow lah gitu. Aku menerapkan ini di beberapa tulisanku, salah satunya serial kalau di Medium, itu bingung mau nulis apa. Jadi aku di Medium itu punya serial namanya Bingung Mau Nulis Apa. Itu tuh dimulai dari memang bingung mau nulis apa gitu. Gak tahu apa yang mau aku tulisin, tapi emang lagi ada keinginan untuk nulis gitu. Dan aku nggak membangun mood dulu kayak yang di mazhab pertama ya. Tapi aku ya udah nulis aja dulu, ketik apapun yang keluar, ketik apapun yang kepikiran, dan build up dari sana gitu. Karena
Karena tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ya mungkin kita harus ngeset mood dulu, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus engage dulu, baru kemudian kita dapetin tuh si flow nulisnya. Nah, poin yang kedua adalah menghadirkan perasaan saat nulis, terutama tentang temanya ya. Jadi misalnya kalau contoh dari Kak Vega ini, kalau mau nulis tentang overthinking, apakah kita harus menghadirkan perasaan tentang overthinkingnya itu? Gitu. Aku sebenarnya agak bingung jawabnya ya, karena gimana caranya kita menghadirkan perasaan tersebut gitu. Aku masih nggak kebayang gitu ya apa yang dimaksud, tapi aku cuma bisa menerawang aja. Mungkin yang dimaksud dengan menghadirkan perasaan itu adalah aku pengen ketika aku nulis tentang topik tertentu, aku engage sama topik itu. Sehingga ketika aku nulis, aku nggak merasa terbebani, ya aku nggak merasa, ini tulisan nggak aku banget gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini sebenarnya ada kaitannya sama tadi poin yang sebelumnya ya, dimana ketika kita menghadirkan mood dulu, kita nge-setting dulu ya, dan kita mulai dari dari nulis acak dulu, free writing dulu, supaya kita nge-build si flow-nya tadi. Dan yang kedua adalah kaitannya sama ekspektasi ya. Kalau yang pertama, kalau memang misalnya mau, gimana ya, kita punya ide nih. Kita punya ide, terus kita mau tulisin. Tapi ketika mau nulis, kok rasanya nggak sereg ya, atau nggak ada perasaan yang ngedukung gitu tentang apa yang mau kita tulis. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya tadi dengan ekspektasi, di mana kita punya gambaran tertentu nih tentang sebuah tulisan itu kayak gimana, atau gimana sebuah ide ya. Sebuah ide itu ketika terejawantahkan dalam bentuk nyata itu kayak gimana. Dan kita punya bayangan tentang perasaan ketika menuliskannya gitu. Kita punya perasaan bahwa ketika kita menuliskannya itu akan menjadi sesuatu yang indah, itu akan menjadi sesuatu yang exciting, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu ya. Pada kenyataannya kita akan nemu fase di mana kita mentok. Kita akan nemu fase di mana ketika kita mencoba menerjemahkan ide itu tidak seindah kenyataannya gitu. Nah, ekspektasi tersebut yang kemudian menjadi hambatan. Kalau kata John Mayer ya, ada salah satu videonya dia bilang bahwa hal itu tuh kejadian karena aku si pembaca dan aku si penulis itu tidak bersepakat gitu. Jadi aku si penulis mah pengennya nulis, tapi aku si pembaca kok kayaknya nggak suka sama yang aku baca gitu. Nah, gimana caranya mengkompromikan kedua itu? Sebenarnya ya, untuk kemudian menghadirkan penerimaan bahwa apa yang aku tulis itu nggak perlu selalu punya rasa dulu gitu. Toh dia nanti akan melalui proses revisi. Toh dia kemudian nanti akan melalui proses pengendapan gitu. Toh nanti dia akan melalui berbagai macam proses lain sampai akhirnya menemukan bentuknya di akhir gitu. Dan bentuk di akhir itu yang kemudian atau final produknya itu yang dia bisa kita dia bisa puncaknya lah gitu. Setelah melalui berbagai macam proses itu baru kita bisa sesuai dengan apa yang pengen kita rasa gitu. Ini konseptual banget ya. Karena menulis adalah proses yang butuh tahapan, nggak bisa langsung jadi kalau mau bagus gitu ya. Butuh proses yang ya bertatih-tatih gitu untuk sampai ke kondisi ideal yang kita harapkan gitu. Dan perasaan itu dan perasaan romantisme, keindahan ketika menulis itu tidak selalu ada gitu, karena it will be painful gitu. Ketika seorang atlet berlatih gitu kan pasti sakit ya. Dia baru bisa merasakan
buah dari latihannya itu ketika dia menang medali atau apa gitu. Oh, terbayarkan semua itu. Nulis pun menurut aku juga gitu. Jadi si perasaan itu adalah bukan gimana caranya kita manggil perasaan itu, tapi gimana caranya kita bisa menerima kondisi ketika kita nulis itu akan bervariasi gitu. Perasaan kita akan bervariasi gitu. Perasaan kita akan macem-macem, nggak harus selalu happy gitu. Kalau yang kalau yang Kak Vega bilang ini merasa kurang puas ketika nulis kalau nggak ngehadirin perasaan, jadi kayak kurang punya ruh gitu ya. Kepuasan itu kan sesuatu, kita puas ketika kita berhasil memenuhi. Nah, apa yang mencoba kita penuhi gitu, apa yang mau coba kita penuhi gitu, apa ekspektasi itu, gimana cara kita memenuhinya. Kan nggak harus nggak harus selalu ekspektasi itu dipenuhi sekaligus, tapi kita bisa memenuhi ekspektasi itu secara bertahap. Dan tadi jangan menganggap bahwa itu tuh akan romantis selama perjalanannya terus gitu. Kalau itu konteksnya ekspektasi. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah menghadirkan perasaan, memberikan nas kepada tulisan, ya itu tergantung kepada seberapa dalam, seberapa suka sama topiknya ya, atau seberapa seberapa relate dengan apa yang mau ditulis misalnya. Apakah itu sesuatu yang dituliskan yang memang pengen muncul dari hasrat dari dalam atau tuntutan dari luar, kan itu juga berpengaruh. Dan kalau ngomongin tentang perasaan atau emosi ya, konteks emosi misalnya. Emosi itu kan respons kita terhadap sebuah kejadian gitu. Ketika kita merespons ketika ada sebuah kejadian, emosi itu muncul gitu. Ketika ada kejadian, emosi itu muncul. Nah, tinggal gimana aja kita, misalnya ada sebuah kejadian apa gitu ya, kalau tadi ngobrol sama orang, oh respons emosinya seperti ini. Nah, itu yang mau ditangkap, yang mau di-capture seperti apa gitu. Bisa dibayangkan kemudian ditulis, tapi ketika misalnya dibayangkan tidak sesuai, kok perasaannya udah beda ya. Nah, itu yang perlu di-tackle gitu, bahwa yang menulis itu tidak selamanya harus ngikutin mood lah atau ngikutin perasaan gitu. Kita bisa juga nulis as we go, as we write, lalu perasaan itu akan muncul. Aku harap jawabanku tidak belibet ya, dan semoga bisa membantu. Gitu aja di video kali ini. Aku Dita Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.